Tapi kayaknya saya membutuhkan Haris Azhar nih sekarang. Kira-kira Bung bersedia nggak, Bung? Enggak. Hah? Loh, kenapa enggak? Maksud saya begini, ini bukan soal dapat jabatan, tapi saya punya imajinasi juga. Saya punya harapan, saya punya daftar seperti apa negara itu harus menjalankan tanggung jawab. Itu dia, makanya tadi kalau saya atau orang seperti saya dibawa masuk ke pemerintah, tapi pemerintahan kondisinya kayak begini, menurut saya hanya jadi alat gimmicknya presiden. Kan menurut saya ini udah nggak masuk akal. Dan di situ juga saya lihat presiden ini nggak punya standar dalam membangun lembaga kepresidenannya, pemerintahannya. Jadi yang direkrut itu adalah orang-orang yang berpotensi mengganggu di luar direkrut hari ini. Nah, jadi saya cuma melihat bahwa setiap orang yang berpotensi untuk lebih ngetop dari Jokowi presiden, setiap orang yang dianggap bisa membahayakan itu digarap istilahnya, peluk, dikelola, diacarain, dikasih posisi. Semua orang, makanya muncul sampai jabatan-jabatan yang ajaib, wamen berlebihan, staf khusus Milenial. Iya, saya khawatir nih dikit lagi kalau ada ahli fisika datang nanti bisa direkrut staf khusus presiden yang bersifat galaksi, misalnya dari planet lain gitu. Pertanyaan kedua, ya, Bung Haris. Sudah tahu bahwa situasi penegakan hukum HAM seperti itu. Tadi kan Bung mengatakan, ini Bung yang mengatakan bahwa ya ada kemajuan tapi cuma gimmick saja kemajuannya. Tadi dikatakan bahwa berbekal konstitusi, it's okay, ya karena dia beruntung saja berbekal konstitusi karena bukan yang mengubah juga. Lalu kemudian sempat berpidato 2014, 2015, 2016 di hari HAM. Tanggal 10 Desember kan, tapi setelah itu tidak pernah ngomong lagi, kayak seperti decline jadinya ya. Nah, karena decline itulah pemerintah tiba-tiba berpikir, wah kalau begitu saya membutuhkan seorang Haris Azhar untuk memperkuat tim hukum dan HAM saya ini. Untuk itu Bung Haris Azhar silakan pilih jabatan apapun. Apalagi kan teman-teman Bung Haris Azhar yang rootnya LBHI kan banyak bertebaran di istana kan saat ini. Akarnya di Diponegoro lalu kemudian bertebaran. Ada di kementerian ini, ada di KSP ya kan. Ada yang di staf khusus dan lain sebagainya. Tapi kayaknya saya membutuhkan Haris Azhar nih sekarang. Kira-kira Bung bersedia nggak, Bung? Enggak. Hah? Loh, kenapa enggak? Maksud saya begini, ini bukan soal dapat jabatan, tapi saya punya imajinasi juga, saya punya harapan, saya punya daftar seperti apa negara itu harus menjalankan tanggung jawab. Ada syarat-syarat di situ atau ada prasyarat di sana yang kita harus periksa. Yang harus diperiksa adalah apakah ini bukan soal itu dia, makanya tadi kalau saya atau orang seperti saya dibawa masuk ke pemerintah, tapi pemerintahan kondisinya kayak begini, menurut saya hanya jadi alat gimmicknya presiden. Gimmicknya rejim penguasa hari ini. Saya nggak ngomong loh, yang lainnya gimmick-gimmick semua. Saya ngomong. Oh iya. Nah, buat saya sebetulnya orang seperti saya itu masuk atau bekerja, orang di bidang hak asasi, orang yang kerja advokasi HAM ini masuk ke negara jika negaranya memang punya komitmen. Satu, yang kedua, struktur manusianya di dalam pemerintahan itu memang ada yang namanya human right mainstreaming. Jadi orang-orang yang punya catatan yang cukup baik, orang-orang yang memang bisa melakukan pengambilan keputusan dengan metodologi yang tepat, misalnya sesuai dengan prinsip rule of law, sesuai dengan constitutional rights gitu ya, hak konstitusional, paham soal itu. Dan memang misalnya juga mereka mengagendakan di dalam kompleksitas pemerintahan itu agenda-agenda yang memang pro people misalnya kayak gitu. Nah, kalau saya masuk hari ini atau orang seperti saya masuk, tiba-tiba kita harus duduk memahami tentang bagaimana membahas pindah ibu kota negara yang nggak pernah dibahas secara konstruktif di masyarakat. Saya harus duduk misalnya disuruh bertempur sama orang-orang yang lagi ngawal omnibus law, ya kan, yang nggak ada logika hukum di balik proses itu semua. Lalu saya harus duduk misalnya mendengarkan rapat sama One Team Press yang ada Wiranto yang sebetulnya dia harus diperiksa lewat pengadilan HAM. Kan menurut saya ini udah nggak masuk akal. Dan di situ juga saya lihat presiden ini nggak punya standar dalam membangun lembaga kepresidenannya, pemerintahannya. Jadi yang direkrut itu adalah orang-orang yang berpotensi mengganggu di luar
direkrut hari ini. Jadi bukan dengan konsep bahwa saya misalnya mau meningkatkan pemerataan ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi. Satu, yang kedua misalnya saya ingin menghijaukan negeri ini pada lingkungan itu. Misalnya saya melakukan penataan soal sistem pendidikan, bukan dengan konsep itu. Dia orang yang setiap dikasih gagasan A dia bicara, kasih gagasan B dia bicara. Dalam soal investasi aja juga begitu. Datang orang Arab, iya duitnya masuk. Datang orang Australia, iya duitnya masuk. Datang dari Cina, duitnya masuk juga. Jadi dia nggak punya paradigma bisnis. Kira-kira ini porosnya apa? Itu nggak ngerti. Kan yang penting duit kan? Buat saya, iya duit. Kan tapi juga bingung money changer kita. Duit real ditukar sama yuan kan juga bingung. Nah, jadi buat saya pemerintahan hari ini nggak punya konsep tentang apa yang dilihat secara visi, apa yang ingin dikejar, dan apa yang dari ingin dikejar itu apa yang harus diturunkan. Nah, jadi saya cuma melihat bahwa setiap orang yang berpotensi untuk lebih ngetop dari Jokowi presiden, setiap orang yang dianggap bisa membahayakan itu digarap, istilah peluk, dikelola, diacarain, dikasih posisi. Semua orang, makanya muncul sampai jabatan-jabatan yang ajaib, wamen berlebihan, staf khusus milenial. Iya, saya khawatir nih dikit lagi kalau ada ahli fisika datang nanti bisa direkrut staf khusus presiden yang bersifat galaksi, misalnya dari planet lain gitu. Nanti bisa ditambahin juga. Jadi siapapun yang dianggap bisa bisa berkontribusi pada memunculkan tepuk tangan publik buat presiden, itu akan dilakukan. Kalau misalnya balik ke pertanyaan, kita nih orang yang kerja di bidang HAM, yang kerja advokasi HAM, mau dibawa masuk kita mesti tanya, masuk ke dalam situ, struktur kerjanya apa, agendanya apa. Kalau dimasukin ke dalam situ, misalnya ibarat kata ketemu keong racun, ketemu apa gitu jalan. Keong racun. Sudah lama saya nggak mendengar ungkapan itu keong racun. Tapi udah lama nggak dengerin lagu dangdut. Iya. Kalau saya sih ukurannya bukan soal jabatan, tapi soal efektivitas dan proporsionalitas bagaimana menyelesaikan soal hak asasi manusia. Dan gak penting juga saya masuk. Waduh, sayang sekali Bung Haris. Padahal saya sudah memikirkan posisi buat Anda dan sekaligus jabatan komisaris utama nih. Kalau Pak Refli presiden, barulah saya nanti